anak hebat. Loh, suaranya belum kompak nih. Shalom. Meskipun kondisi kita saat ini terdengar lagi bahwa keadaannya, kasus COVID-nya tinggi lagi, tapi gak usah takut. Jangan khawatir karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong dan sertai kita. Hari ini kita senang bisa punya kesempatan untuk beribadah lagi secara online. Apakah anak-anak sudah jenuh? Apakah sudah mulai bosan? Wah, jangan bosan ya, karena sesungguhnya Tuhan sedang ada di tengah-tengah kita dan Dia juga hadir di rumah kita saat kita beribadah. Yuk kita siapkan hatinya, semua sudah siapkan alat tulis dan juga Alkitab? Oke, udah tunggu 2 detik. 1, 2, oke siap ya. Yuk kita akan puji nama Tuhan, kita agungkan Dia dalam penyembahan kita. Semua anak-anak berdiri yuk, kita nyanyi pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Dia Allah yang baik, yang memelihara kita, yang menjaga kita sampai dengan hari ini. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Kita naikkan lagi pujian ini dalam sikap doa, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, syukur atas kebaik. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semua dalam sikap hormat dan sopan ya, ikuti budaya berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami senang, kami bersyukur karena Tuhan sayang kepada kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sediakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Sungguh tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena itu kami rindu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Kalau ada kuasa lain yang mengganggu kami sehati berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya. Kami mengundang Roh Kudus hadir di hati kami di saat kami beribadah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, sekarang Bude mau ajak anak-anak untuk masih tetap berdiri. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesusku hebat. Coba sama-sama berdiri lagi dengan tegak. Ayo bilang, Yesusku hebat. Ya, kakinya diangkat dibawa ke depan satu, kaki kanannya ya. 1, 2, 3. Yesusku hebat. Tapi belum kedengaran nih, Bude belum lihat anak-anak yang punya semangat. Sama-sama 1, 2, 3. Yesusku hebat. Ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia Allah yang melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Di perjanjian lama kita pernah mendengar peristiwa tentang bagaimana Allah memakai Musa dengan tongkatnya yang diulurkan, laut terbelah menjadi 2. Dan kita mau katakan Tuhan benar-benar hebat. Yuk kita nyanyikan pujian kita, Yesusku luar biasa. Setelah itu nanti juga kita akan nyanyi bagaimana cara Musa membelah lautan. Oke, siap semua? Yuk kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu goyang oleh mujizat bercahaya. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu putar oleh mujizat bercahaya. Katakan hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia luar biasa, Dia paling dapat diandalkan. Yang semangat, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Stop. Sepertinya banyak anak-anak selama ibadah online jadi mager. Tahu nggak mager? Malas gerak. Bu Dewi di sini sendirian loh. Sudah ngos-ngosan, sudah keringetan sampai basah. Bu Dewi pengen supaya anak-anak di rumah juga sekarang sambil memuji Tuhan, kita juga bergerak, kita jadi sehat. Karena kondisi sekarang kita penting sekali untuk menjaga iman dan juga menjaga imun. Yuk kita mau sehat sama-sama, kita nyanyikan lagi pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Siap ya? Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Apapun Dia bisa.
hatiku pun selalu putar oleh mujizat bercahaya. Lompat! Hebatlah Tuhan Yesus, Dia luar biasa, Dia paling dapat diandalkan. Lompat lagi! Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Siapa yang hebat? Tuhan Yesus. Yuk kita bilang lagi, Tuhan Yesus hebat. Dia paling dapat diandalkan. Wow, kalau begitu kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Bagaimana cara Musa membelah laut atau bisa menyeberangi laut itu. Dan kita mau sama-sama kira-kira bisa ditebak gak ya? Apakah Musa naik kapal? Apakah Musa terbang? Wah, yuk kita nyanyikan lagu ini. Bagaimana cara Musa? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berterbang, berkapal bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, terbelah air laut kosong, demikian dia lewat. Stop. Tadi itu salah satu kehebatan Tuhan. Musa menyeberangi laut itu dan membelah laut itu dan berjalan di tengah-tengahnya tidak dengan kapal, tidak terbang, tidak juga dengan menggunakan alat-alat yang seperti umumnya dilakukan oleh manusia masa kini. Tapi itu benar-benar mujizat. Itu adalah kehebatan Tuhan. Karena itu kita belajar lagi lagu ini ya. Yuk masih semangat berdiri. Bagaimana cara Musa? Siap. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berterbang bukan, berkapal bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, terbelahlah air laut kosong, demikian dia lewat. Wow. Ya, demikianlah cara Musa dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat dan kebesarannya dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah anak-anak, ada pengumuman ya. Bude akan umumkan beberapa hal. Yang pertama, seperti perjanjian kita, beberapa waktu sudah diumumkan, anak-anak yang memang tidak mengambil buku renungan harian, Spirit Junior, 3 kali berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dianggap anak-anak tersebut tidak membutuhkan atau tidak lagi mau berlangganan. Karena buku renungan ini adalah sarana yang sangat baik untuk membawa anak-anak bertumbuh dalam Tuhan, dan ini adalah berkat dari seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mau memberikan dananya untuk melayani, maka kita harus menghargainya. Ingat ya, yang sudah 3 bulan berturut-turut tidak ambil berarti dianggap tidak lagi berlangganan.
Yang kedua, nah ini penting. Tadi di awal Bu Dewi katakan saat ini keadaan kita kembali agak dalam tanda petik ya, agak menakutkan memang karena sudah banyak lagi orang-orang yang terjangkit virus. Virusnya varian baru namanya Omikron. Tapi anak-anak gak usah takut, tetap semangat, jaga kesehatan. Ingat ya, menjaga kebersihan, menjaga jarak, makan makanan yang sehat, dan gak usah berpergian atau berkerumun atau di tempat keramaian. Dan lebih penting adalah menjaga iman kita selama masih banyak waktu yang Tuhan berikan kita ada di rumah. Yuk kita berlomba-lomba untuk memperdalam iman kita, baca Alkitab, banyak berdoa, dan yang penting juga, yang tidak kalah penting adalah jaga imun. Makan makanan sehat dan bergizi. Jangan mintanya mie instan atau makanan instan. Itu enak, betul enak. Tetapi hati-hati, tubuh kita perlu makan makanan yang sehat dan minum air putih yang banyak. Oke anak-anak, yang berikutnya adalah kita sama-sama akan tetap mengevaluasi untuk kegiatan tatap muka. Karena kondisi sekarang belum kondusif, maka kegiatan kerohanian anak tetap didampingi melalui pemuridan digital. Anak-anak ingat ya, harus semangat kerjakan tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Karena itu juga menjadi sarana kita untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Dibimbing, diajak berdoa bersama, dibagikan firman Tuhan, itu baik sekali. Oke anak-anak semangat ya. Ya, dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tetap semangat belajar. Tidak lama lagi anak-anak akan tes untuk anak-anak yang sekolah tentunya. Jadi belajarlah dengan giat supaya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah hari ini juga kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ingat, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah sebagai wujud syukur. Jadi Tuhan bukan minta-minta kepada kita, Tuhan punya segala sesuatu. Tetapi persembahan adalah kesempatan bagi kita untuk membawa syukur kepada Tuhan. Karena itu anak-anak seharusnya tetap mau memberi persembahan. Caranya gimana? Orang tua kalian bisa transfer ke rekening yang tersedia atau membawanya ke kantor TU gereja di setiap hari di jam kerja. Dan anak-anak kita percaya bahwa setiap persembahan yang kita bawa itu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita akan lanjutkan lagi ibadah kita, semua kita mau siapkan hati supaya Tuhan menjamah kita. Dan mari jadikan hati kita seperti tanah yang subur agar benih firman itu bertumbuh dan berbuah. Kita naikkan pujian kita, firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan
Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Yesus di hati kita. Dan jadikanlah Yesus jaminan bagi kita. Karena sesungguhnya tiada Allah yang bisa menjamin keselamatan dan kehidupan kekal dalam diri kita. Tidak ada Allah yang sehebat Yesus yang mampu melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar. Dan kita tahu bahwa tidak ada Allah yang sama seperti Dia yang telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena itu, mari kita buka hati kita. Kita izinkan Yesus leluasa bekerja dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Mari kita aminkan firman-Nya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dia adalah jaminan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Semua anak-anak, kita panggil Bu Sian yuk sama-sama. Silakan Bu Sian. Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Bu Sian berharap semua anak-anak dalam kondisi sehat ya. Kalau ada yang sakit, Bu Sian berdoa supaya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini Engkau masih memperkenankan kami anak-anak-Mu ibadah secara online. Tetapi kami tetap percaya hal itu tidak mengurangi sukacita kami. Bahkan saat ini kami masih boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya Engkau membawa pengertian kepada setiap kami dan anak-anak-Mu melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Berkati Bu Sian yang menyampaikan, hikmat marifat daripada Allah turun ke atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu Bu Dewi sudah menyampaikan tentang ke-10 tulah yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang-orang Mesir. Kenapa ya? Karena Firaun ketika dijumpai oleh Musa, dia tidak juga mengizinkan orang Israel untuk pergi meninggalkan tanah Mesir. Coba kita ingat-ingat ya, apa saja ke-10 tulah itu? Tulah yang pertama, air menjadi darah. Hebat. Tulah yang kedua, banyak kata meliputi semua kawasan Mesir. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, begitu banyaknya lalat pikat. Tulah yang kelima, ada penyakit sampar pada ternak. Baik itu orang Mesir maupun orang Israel yang tidak taat. Kemudian yang keenam, terjadi penyakit barah menimpa seluruh penduduk Mesir. Tulah yang ketujuh,
datang hujan. Hujannya bukan seperti kita sekarang ini musim hujan, tetapi hujannya hujan es. Wah, itu kalau kena sakit sekali ya. Terus itu juga bisa merusak semua tanaman-tanaman. Yang ke-8, tadi yang ke-7 ya, yang ke-8 adanya tulah belalang sehingga makan semua tanaman-tanaman yang ada di wilayah Mesir. Tulah yang ke-9, kegelapan meliputi seluruh wilayah Mesir. Tulah yang ke-10, apakah itu? Adanya kematian anak sulung baik dari Raja Firaun sampai semua ternak, termasuk orang-orang Israel yang tidak taat. Ada orang-orang Israel yang taat, mereka dilewati oleh malaikat pencabut nyawa. Jadi anak-anaknya yang sulung tetap hidup. Karena apa? Mereka mengoleskan darah di atas tiang pintu rumah mereka. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah tulah yang ke-10 itu, akhirnya Firaun mengizinkan Musa membawa keluar orang-orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan Allah memimpin mereka ketika siang hari supaya tidak kena panas dengan tiang awan. Dan kemudian pada malam hari Tuhan memberikan tiang api sehingga mereka tidak kegelapan ketika mereka melakukan perjalanan. Tetapi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu orang-orang Israel sudah tiba di suatu lokasi namanya Pi Hahirot, kemudian Tuhan memerintahkan mereka berkemah di situ. Tepatnya yakni di daerah Migdol, di tepi laut. Wah, apa yang terjadi ya? Yuk kita buka bersama Alkitab kita. Apa yang terjadi ketika mereka sudah berkemah di tepi laut? Kita buka dari Keluaran pasal 14. Bu Syan akan bacakan ayat yang keempat ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Lanjut, Bu Syan akan bacakan ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apa yang terjadi ya setelah orang-orang Mesir tiba di tepi laut, yakni di daerah Migdol? Ternyata Tuhan membuat orang Mesir, terutama Firaun, hatinya keras kembali, sehingga mereka menyesali kepergian orang-orang Israel dari tanah Mesir. Kemudian Firaun memerintahkan seluruh pasukannya, baik pasukan yang berkuda, pasukan yang berjalan kaki dengan senjata yang lengkap. Untuk apa anak-anak? Untuk mengejar orang-orang Israel. Wah, ketika orang-orang Israel melihat dari kejauhan, wah, di sana ada orang-orang Mesir yang sudah mengejar mereka dengan kereta kuda, dengan berjalan kaki. Maka timbullah ketakutan yang sangat besar di hati orang Israel. Kemudian mereka berteriak-teriak, mereka marah-marah kepada Musa. Mereka mengatakan, apakah di Mesir tidak ada kuburan sehingga engkau membawa kami mati di hadapan laut ini dan kami mati dibunuh oleh orang-orang Mesir? Lebih baik kami tetap bekerja pada orang Mesir dan kami serta keturunan kami selamat. Aduh, orang-orang Israel tidak ingat akan penyertaan Tuhan ya, sehingga membawa mereka keluar, memimpin dengan tiang awan dan tiang api sampai mereka tiba di tepi laut. Karena apa anak-anak? Karena mereka bingung. Di depan mereka ada laut yang sangat luas, tetapi di belakang mereka ada tentara Mesir yang siap menghabisi mereka. Tentu ketakutan ini tidak mudah. Tentu mereka diliputi dengan kemarahan. Pikirannya tidak bisa tenang. Mereka penuh dengan kegelisahan sehingga mereka marah dan penuh dengan ketakutan. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Berdirilah teguh, jangan takut. Karena Tuhan Allah sendiri yang akan berperang
berperang melawan orang-orang Mesir. Bukan karena orang Israel yang berperang melawan orang Mesir, tetapi Tuhan Allah sendiri yang punya cara. Walaupun di belakang ada tentara Mesir, di depan ada laut yang terbentang sangat luas dan tidak bisa terseberangi, tetapi Tuhan punya cara yang lain. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Yesusku hebat, Allahku hebat. Gimana sih kehebatan Tuhan? Nah, di tengah-tengah teriakan orang Israel, kemudian Musa berseru meminta tolong kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya terhadap laut. Apa yang terjadi anak-anak? Apakah laut itu menjadi tenang? Tidak. Apa yang terjadi? Tuhan Allah mengirimkan angin yang begitu kuat sehingga bisa membelah lautan itu. Dan belahan lautan itu ada daratan yang kering sehingga orang-orang Israel bisa berjalan melewati dataran yang kering dan laut itu terbelah menjadi dua seperti tembok-tembok air. Jadi di tengahnya orang Israel bisa berjalan seperti di akuarium yang besar, ya. Kalau sekarang, tapi dulu itu karena airnya memang sungguh-sungguh seperti tembok yang dibuat oleh Tuhan. Nah, setelah melihat itu, tentara Mesir tidak tinggal diam. Melihat itu adalah sebuah peluang, maka orang-orang Mesir menyusul. Tapi Allah tidak mengizinkan mereka. Tuhan Allah memberikan pembatasan antara orang Israel dengan orang Mesir. Jadi Tuhan menurunkan tiang awan untuk membuat mereka kegelapan semalam-malaman itu, sehingga orang Mesir tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berjalan tetapi tidak tahu apa yang mereka lakukan semalam-malaman itu. Tetapi mereka ikut menyusuri lautan karena mereka mau menyusul orang-orang Israel. Itu pikiran mereka. Tapi hebatnya Allah Israel, kemudian ketika semua orang Israel berhasil menyeberangi laut itu, kemudian air itu berbalik menerpa orang-orang Mesir, sehingga orang-orang Mesir itu tenggelam oleh air lautan yang begitu luas. Wow, ternyata Tuhan tidak harus berperang melawan orang-orang Mesir dengan menggunakan senjata, tetapi dengan menenggelamkan orang-orang Mesir di laut Tebra. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Sehingga orang-orang Mesir boleh melihat bahwa Tuhannya orang Israel adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Kemudian Allah menghantarkan orang-orang Israel selamat di daratan tepi laut Teberau. Setelah perjalanan selama 3 hari, setelah mereka selamat sampai di tepi sebelumnya, Musa bersama-sama dengan orang Israel menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bersyukur Tuhan Allah mereka adalah Allah yang hebat, Allah yang tiada tandingannya, Allah yang punya cara. Walaupun manusia sepertinya tidak menemukan cara apapun, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar ketika manusia menghadapi jalan buntu. Oleh sebab itu, Musa dan orang-orang Israel sangat bersyukur dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Setelah menaikkan pujian itu, 3 hari perjalanan lamanya, mereka sampai di Mara. Tapi ada sebuah kejadian anak-anak. Kalau sekarang kita haus, biasanya apa yang kita lakukan? Minum ya. Tetapi rasa dari air minum yang mereka minum rasanya sangat pahit, sehingga mereka tidak bisa menikmati air itu untuk melepaskan dahaga atau kehausan mereka. Akhirnya mereka marah-marah bersungut-sungut lagi. Kemudian oleh karena perkenanan Tuhan, Musa diperintahkan untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu, dan air itu berubah menjadi manis. Selanjutnya Tuhan Allah mengirim mereka sampai ke daerah yang bernama Elim. Kalau kita baca di Keluaran pasal yang ke-15,
Ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wah, selain menyelamatkan mereka dari orang Mesir, membuat orang-orang Israel menyeberangi Laut Teberau, kemudian mengubahkan air yang pahit menjadi manis, kemudian mereka dibawa ke Elim, di mana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Untuk apa? Untuk mencukupkan kebutuhan orang Israel. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, pelajaran apa sih yang boleh kita dapat dari perenungan kita pada pagi hari ini? Allahku hebat, Yesusku hebat. Yang pertama yang kita pelajari, Allah tidak membiarkan kita di dalam masalah yang kita hadapi. Dia selalu bersama-sama denganku, denganmu, dan memberi jalan keluar. Itu yang pertama, Allah bersama-sama kita menghadapi masalah, memberi jalan keluar. Hal yang kedua, Tuhan Allah selalu bertindak untuk kebaikan umatnya. Allah selalu bertindak untuk kebaikan umatnya. Tadi ya, ketika orang Israel tidak ada jalan keluar, di belakang ada orang Mesir, di depan ada Laut Teberau, tapi Tuhan membelah laut itu, sehingga itu untuk kebaikan umat, supaya umat tidak lagi bersungut-sungut. Lalu respon kita apa? Kalau tadi yang pertama, Allah bersama-sama dengan kita memberikan jalan keluar. Yang kedua, jalan keluar yang Tuhan berikan itu yang terbaik untuk kita. Apa respon kita? Mari seperti Musa dan orang Israel, bukan bersungut-sungut yang kita contoh ya, tetapi mereka mensyukuri bahwa Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Demikian juga untukmu dan untuk ibu. Tuhan Allah adalah Allah yang luar biasa, maka kita harus mengucap syukur, menaikkan pujian kita kepadanya. Dan ingat, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan ngambek, jangan marah, tetapi datang di dalam doa supaya Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allahku yang hebat. Engkau adalah Allah kami yang hebat, Yesusku yang hebat, Yesus kami yang hebat. Sehingga Engkau bersama-sama dengan kami melewati setiap permasalahan, dan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami selalu yang terbaik untuk kami. Biarlah hati kami limpah dengan syukur. Biarlah kami tetap tahu bahwa ketika kami menghadapi masalah, baik di sekolah, di kesehatan kami, dalam masa pandemi ini, kami datang hanya kepadamu. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kami perlu dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Yuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adakah syukur bagi, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakah syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan
panjatkan syukur bagimu. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.